Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2, presentatori yang pertama oleh saya sendiri, Kusni Mandala Saputro. Yang kedua dari Adam Malik. Dan untuk materi pada pagi hari ini, yakni mengenai ijtihad dan mujtahid. Ijtihad ini adalah berasal dari kata bahasa Arab, dari ijtihada yastahidu ijtihadan, yang berarti kerja keras, telaten, bersungguh-sungguh, dan kemauan tinggi. Secara istilah yakni mengeluarkan segala upaya untuk menentukan suatu hukum syara melalui jalan mengambil kesimpulan atau istinbat. Nah, namun ada istilah lain dari Abu Zahra. Menurut Abu Zahra, ijtihad yakni suatu usaha seorang ahli fikih untuk menemukan suatu hukum yang berkaitan dengan amaliyah manusia, di mana hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan meneliti secara rinci dalil-dalil yang ada. Menurut Ibnu Abdul Syakur, beliau yakni mengeluarkan segala kemampuan yang dimiliki oleh seorang ulama guna menemukan kesimpulan-kesimpulan yang terdapat pada hukum syara sehingga mampu mencapai derajat zonni. Ijtihad ialah berasal dari bentuk fa'il dari kata ijtihada yastahidu, mujtahidun. Nah, yakni orang yang bersungguh-sungguh untuk menggali ajaran agama Islam dengan kemampuan yang ia miliki secara rasional dengan tetap berkiblat pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam mempertimbangkan hukum syara yang ia istimbatkan. Secara gampangnya, mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad. Untuk menjadi seorang mujtahid ada syarat-syaratnya. Di antaranya yang pertama, memahami makna dan kandungan ayat Al-Quran. Yang kedua, memahami ilmu mantik. Ilmu mantik ialah ilmu yang membahas gimana intonasi dalam berbicara. Yang ketiga, memahami hadis baik secara tersirat maupun tersurat. Yang keempat, mengetahui secara ayat dan hadis ahkam secara menyeluruh. Jadi tahu mana yang sudah dimansuh dan mana yang sudah digantikan oleh kata tersebut. Selanjutnya yakni memiliki wawasan yang luas dan mampu memecahkan masalah. Jadi orang yang pintar itu bukanlah orang yang pintar teori, tapi ia bisa melihat suatu masalah dan ia mampu memecahkan solusi, memberikan. Yang keenam tentunya adalah memahami dan menguasai kias. Kias ada 4 rukun. Yang pertama aslu, far'un, summa, hukmul asli, terus ilah. Nah, yang ketujuh yakni ahli dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu pendukungnya. 8, ahli dalam ilmu usul fiqh. Ya, tentunya. Yang kesembilan, mampu dalam merumuskan permasalahan. Tingkatan mujtahid. Tingkatan mujtahid itu ada 3, yakni mustaqil, muntasib, dan murajih. Secara garis besar yakni mustaqil ialah orang yang sudah bisa mengeluarkan pendapatnya ataupun istimbatnya, kesimpulan itu sendiri. Terus yang kedua adalah muntasib. Ini seperti yang dilakukan oleh kiai ataupun ulama. Terus selanjutnya ialah murajih. Murajih ialah ini lebih kepada orang yang mengunggulkan ataupun memakai hadis-hadis yang terpercaya. Contohnya pendai yang sering melakukan dakwah dan memakai hadis yang sudah biasa dipakai dalam keseharian. Nah, dasar hukum ijtihad yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan hadisnya yang selanjutnya yakni wa an Umar ibni Ash radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hakama al-hakimu fajtahid thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahid thumma akhta'a falahu ajrun muttafaqun alaih. Ya. Dalam kesimpulan hadis ini yakni apabila seorang hakim itu melakukan pekerjaannya dan ia benar dalam menghakimi seseorang, maka ia mendapatkan dua pahala. Namun apabila hakim ini menemukan sebuah kesalahan dalam mengambil keputusan, maka ia hanya mendapatkan satu pahala. Nah, jadi di sini hadis yang kuat untuk dipakai dalam mengambil keputusan atau ijtihad. Dasar hukum kedudukan ijtihad ini yakni pada hadis yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz ila al-Yaman faqala kaifa taqdi faqala aqdi bima fi kitabillahi qala fa illam yakun fi kitabillahi qala fa bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam yakun fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ajtahid ra'yi qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, bagaimana kamu akan menentukan suatu permasalahan? Maka Mu'adz menjawab, saya akan kembali kepada Al-Quran. Gimana kalau kamu tidak menemukan? Saya akan kembali kepada As-Sunnah. Nah, apabila kamu tidak temukan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Kata Rasulullah. Mu'adz berkata, saya akan beristihad menurut pendapat saya. Gitu. Jadi ini salah satu yang dijadikan dasar hukum memperbolehkan istihad. Karena Rasulullah ketika itu menyuruh bertanya kepada Mu'adz dan Rasulullah itu menyetujui dan mengetuk bahu dari Mu'adz. Akhirnya itu tanda bahwasanya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam percaya kepada Mu'adz. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup ijtihad atau biasa dikenal dengan majalul ijtihad. Jadi yang dimaksud dengan ruang lingkup sendiri merupakan batasan-batasan atau wilayah yang menjadi kajian dari ijtihad itu sendiri. Secara umum, ruang lingkup dari ijtihad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-masail al-furu'iyah al-dhuniyah, dan yang kedua adalah al-masail al-fiqhiyah al-waqa'iyah al-mu'asyurah. Adapun yang dimaksud dengan al-masail al-furu'iyah al-dhuniyah merupakan lapangan ijtihad itu sendiri menjelaskan dalil-dalil yang bersifat dhoni. Dengan kata lain, dalil-dalil atau nas-nas yang sifatnya belum jelas mengenai suatu hukum tertentu. Jadi adanya ijtihad itu adalah sebagai bayan atau memperjelas dalil-dalil yang bersifat dhoni tersebut. Dan yang kedua adalah al-masail al-fiqhiyah al-waqa'iyah al-mu'asyarah, merupakan ijtihad mengenai permasalahan-permasalahan kontemporer. Baik, lanjut ke selanjutnya mengenai klasifikasi dari ijtihad atau macam-macam dari ijtihad itu sendiri. Berdasarkan pembentukannya, ijtihad dibagi menjadi tiga, yakni ijtihad al-bayani, ijtihad al-qiyasi, dan ijtihad al-istislahi. Yang pertama yakni al-ijtihad al-bayani. Ijtihad yang dimaksud di sini adalah memberikan penjelasan atau merinci mengenai hukum-hukum yang sifatnya masih semu. Dan yang kedua adalah ijtihad al-qiyasi. Adapun yang dimaksud dengan ijtihad al-qiyasi merupakan suatu bentuk ijtihad dengan mengkiaskan suatu hukum kepada hukum yang lainnya karena adanya kesamaan ilat. Dan yang ketiga adalah ijtihad al-istislahi, yakni bentuk ijtihad yang menggunakan ra'yu ataupun akal pikiran dalam menemukan hukum dari suatu permasalahan-permasalahan tertentu. Selanjutnya, jika ditinjau dari cakupan permasalahannya, ijtihad dibagi menjadi dua, yakni ijtihad mutlak dan ijtihad juz'i. Adapun yang dimaksud dengan ijtihad mutlak yakni pengambilan hukum yang mencakup seluruh hukum-hukum yang ada. Sedangkan
ijtihad juz'i, yakni proses penggalian hukum yang hanya terfokus kepada satu permasalahan saja. Baik, selanjutnya mengenai kaidah-kaidah ijtihad. Yang dimaksud kaidah itu adalah cara ataupun pondasi ataupun dasar-dasar yang digunakan dalam berijtihad. Nah, akan teman-teman baca di slide berikut ini untuk menghemat waktu. Kaidah yang pertama adalah ijtihad merupakan pondasi dari usul fiqh itu sendiri. Kemudian tidak ada ijtihad kecuali dilakukan oleh seorang mujtahid. Yang ketiga adalah kewajiban berijtihad serta kebenaran merupakan suatu kesatuan. Yang keempat adalah adapun pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Yang kelima, ijtihad tidak ada ketika bersamaan dengan nas. Yang keenam, ijtihad merupakan suatu pahala. Yang ketujuh, ijtihad secara bersama-sama atau jama'i lebih utama daripada ijtihad secara sendiri atau fardhi. Yang kedelapan, ijtihad dalam memahami nas merupakan suatu sikap terpuji. Yang kesembilan, ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Yang kesepuluh, taklid kepada mujtahid merupakan suatu kewajiban kepada seseorang yang tidak mengetahui. Dan yang 11 adalah ijtihad bagi perempuan hukumnya adalah boleh. Tata cara dalam ijtihad yang pertama ialah dengan meninjau dari Al-Quran. Jadi pemahaman kita memahami Al-Quran secara keseluruhan, dari segi bahasanya, dari jenis-jenisnya, ayat-ayatnya, asbabun nuzulnya dan sebagainya. Kemudian jika tidak ada dalam Al-Quran, maka kita akan melanjut kepada Al-Hadis. Kemudian setelah Al-Hadis kita lanjut ke pendapat para sahabat, dan yang terakhir adalah dengan berijtihad atau kemampuan dari seorang mujtahid itu sendiri. Sedangkan untuk para imam mazhab dalam pengambilan ataupun dalam proses ijtihadnya itu masing-masing berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara umum fokusnya sama seperti yang telah disebutkan tadi. Misal seperti Imam Abu Hanifah, yang pertama itu dengan menggunakan Al-Quran. Jika tidak ada maka beralih kepada sunnah. Jika tidak ada sunnah tidak ditentukan, maka beralih kepada fatwa dari para sahabat. Jika tidak ada, menuju kepada qiyas, dan yang terakhir adalah istihsan. Sedangkan Imam Malik yang pertama adalah menggunakan Al-Quran, kemudian berlanjut ke sunnah. Jika tidak ada sunnah, maka dilanjutkan dengan pendapat dari ahli Madinah ataupun sahabat-sahabat. Yang selanjutnya jika tidak ada maka menggunakan maslahatul mursalah. Jika tidak ada, melanjutkan dengan qiyas, dan yang terakhir adalah dengan sa'aduz zara'i. Kemudian untuk Imam Syafi'i, yakni pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang secara mendalam. Kemudian dilanjutkan dengan ijma' seluruh ulama. Kemudian jika tidak ada maka menggunakan qiyas, dan jika tidak ada terakhir adalah istishab. Sedangkan untuk Imam Ahmad bin Hanbal, yang pertama adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah secara menyeluruh. Jika tidak ada menggunakan pendapat para sahabat. Kemudian jika tidak ada menggunakan hadis yang bersifat mursal, dan yang terakhir adalah qiyas. Selanjutnya mengenai produk ijtihad kontemporer. Nah, ini adalah beberapa produk yang dihasilkan dari proses ijtihad yang sering kita lihat. Yang pertama adalah fikih. Fikih itu sendiri merupakan produk ijtihad yang paling sering muncul sebagai hasil ijtihad dari para ulama atau hasil pemikiran para ulama itu sendiri. Kemudian produk yang kedua yakni adalah konun atau biasa disebut dengan peraturan perundang-undangan. Biasanya peraturan perundang-undangan ini digunakan oleh negara-negara yang berasaskan kepada syariat Islam. Peraturan perundang-undangan ini biasanya dihasilkan dari badan legislatif dari suatu negara atau wilayah, sehingga sifatnya adalah mengikat seluruh warganya. Dan yang ketiga, adapun produk hukum yang ketiga adalah fatwa ulama. Fatwa ulama ini adalah keputusan ataupun kesepakatan dari para ulama-ulama. Contohnya di Indonesia adalah fatwa MUI tentang sholat jamaah di rumah mengganti karena sedang kondisi COVID seperti ini. Itu termasuk ke dalam produk ijtihad kontemporer. Dan yang terakhir adalah keputusan hakim atau qadhi. Nah, keputusan hakim misal dalam hakim peradilan agama menetapkan mengenai suatu hukum yang mana keputusan dari seorang hakim kemudian disahkan oleh lembaga yang berwenang, itu termasuk ke dalam ijtihad kontemporer. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi ijtihad ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.